Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Umi Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi, ruang lingkup ekologi, dan juga dinamika populasi. Apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Contohnya, interaksi organisme dengan lingkungannya yaitu misalkan belalang dengan lingkungannya padang rumput. Yang kedua adalah ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi berkisar pada tingkatan populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Dalam ekologi dibagi menjadi dua, yaitu autekologi dan juga sinekologi. Autekologi adalah membahas sejarah hidup dan pola adaptasi individu-individu organisme terhadap lingkungannya. Sifat kajian dari autekologi yaitu mempelajari tentang fisiologi, perilaku maupun sifat adaptasinya. Misalkan contohnya di daerah dekat rumah saya itu kita ambil contoh Teluk Hijau. Di Teluk Hijau itu di sana ada primata. Kita mempelajari bagaimana sih adaptasinya primata tersebut dengan lingkungan di Teluk Hijau yang notabene-nya di sana itu berbatasan langsung dengan pantai dan juga hutan. Jadi dekat sekali antara hutan dengan pantai itu. Yang kedua adalah sinekologi. Sinekologi membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan. Contohnya itu sebagai contoh di sawah. Di sawah itu kan tidak hanya terdiri dari misalkan dari padi saja. Tentunya di sana juga terdapat tikus, terdapat kata atau bahkan juga ada mungkin ular dan juga burung-burung di sana. Kita tuh mempelajari semuanya, tidak berfokus kepada misalkan padi yang ada di sawah tersebut. Kita juga mempelajari apa sih yang ada di dalam ekosistem sawah tersebut. Tentunya kan juga kita mempelajarinya itu tikusnya juga, katanya juga, dan juga misalkan ada ular di sana. Pokoknya sesuatu yang terdapat di ekosistem sawah tersebut. Selanjutnya yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi yaitu mendeskripsikan cara-cara di mana populasi yang ada bertumbuh dan berkurang sepanjang waktu tergantung pada tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi dinamika itu bisa dibilang naik turunnya jumlah populasi dalam suatu daerah tersebut. Kan misalkan ada sebuah padang rumput, di sana ada terdapat populasi rusa. Pada tahun 2017 tercatat ada misalkan ada 1000-an jumlah rusa. Kan tidak mungkin nanti pada tahun berikutnya itu jumlahnya itu tetap 1000-an, pasti mengalami kenaikan atau penurunan. Tadi tergantung pada tingkat kelahiran, kematian, dan juga migrasi tersebut. Biasanya kan ada suatu populasi hewan itu juga dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian itu. Misalkan tingkat kematiannya itu lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka jumlahnya itu akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, jika jumlah kelahiran itu lebih besar daripada jumlah kematian, maka jumlah populasi dari hewan tersebut akan mengalami kenaikan. Hal-hal yang mengaruhi dinamika populasi juga salah satunya adalah
cuaca maupun kejadian alam seperti bencana alam, entah itu longsor, banjir dan sebagainya, itu juga mempengaruhi tingkat populasi hewan tersebut. Kemudian jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, herbivori, dan juga simbiosis. Yang pertama kita bahas adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang terjadi antar populasi dalam suatu komunitas dan salah satu jenis interaksi yang merugikan. Kompetisi contohnya itu contohnya kompetisi yang terjadi di hutan, ada jumlah populasi harimau. Kompetisi itu tidak hanya dalam hal untuk memperebutkan makanan saja, tetapi kompetisi biasanya juga kompetisi dalam memperebutkan pasangan juga biasanya terjadi. Kenapa kok merugikan? Karena biasanya kan kompetisi itu antara hewan tersebut itu bertarung, dan ketika bertarung itu bisa menyebabkan kematian yang akhirnya membuat populasinya juga semakin menurun. Yang kemudian adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem yang menjaga keseimbangan jumlahnya. Kita ambil contoh katak dengan ular. Hubungan antara katak dan juga ular itu saling menjaga agar jumlahnya itu tetap seimbang. Kalau misalkan nanti terjadi ular, misalkan jumlahnya itu berkurang, maka akan terjadi peledakan populasi jumlah katak. Begitupun sebaliknya, jika populasi katak dalam satu ekosistem itu berkurang, maka otomatis jumlah ular juga akan semakin berkurang karena ketersediaan makanannya juga semakin sedikit. Yang selanjutnya adalah herbivori. Herbivori adalah interaksi yang umum terjadi antara hewan herbivora dengan tumbuhan, di mana hewan herbivora tersebut akan memakan sebagian dari tubuh tanaman, tapi tidak menyebabkan tumbuhan tersebut mati. Contohnya belalang dengan tumbuhan bunga matahari. Belalang itu kan makan sebagian dari daunnya tanaman bunga matahari tersebut, kan tidak memakan satu utuh tumbuhan tersebut, bunga matahari tersebut. Dalam hal ini bunga matahari itu tidak langsung mati karena yang dimakan hanya sejumlah dari daunnya yang dimiliki. Tapi karena yang dimakan daunnya, maka proses fotosintesis dari tumbuhan itu akan terganggu. Karena kita ketahui bahwa fungsi daun salah satunya itu merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Apabila proses fotosintesisnya terganggu, maka nutrisi dalam tumbuhan itu juga akan berkurang karena produksinya juga semakin berkurang disebabkan oleh keterbatasan jumlah daun tersebut karena dimakan oleh belalang. Yang selanjutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis dibagi menjadi 3 seperti yang kita ketahui, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antar individu yang saling menguntungkan. Misalkan itu kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari nektar bunga tersebut, sedangkan bunga tersebut juga mendapatkan keuntungan dari kupu-kupu dengan membantu proses penyerbukan. Yang selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Biasanya terjadi pada
pada manusia itu kutu ya, contohnya yang itu kan kutu misalkan menempati tubuh manusia, misalkan di bagian rambut, itu dia akan memakan apa ya, itu merugikan karena kan kita kesehatannya juga terganggu, kepala kita jadi gatal-gatal. Kadang kalau misalkan kita berlebihan menggaruknya itu kan juga bisa menyebabkan luka. Tapi kutu itu diuntungkan dari tubuh manusia karena mendapatkan tempat berlindung dan juga mendapatkan makanan. Yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini salah satu pihak diuntungkan namun pihak lain itu tidak dirugikan. Contohnya ikan monera dengan hiu. Di situ ikan monera dekat dengan hiu. Dia mengambil sisa, kan biasanya ikan monera itu bisa jauh dari pemangsa karena dia dekat dengan ikan hiu tersebut. Soalnya kalau misalkan ada mangsa mau datang mau makan ikan monera itu kan jadi takut karena ada ikan hiu yang notabene-nya ikan hiu itu juga dapat membahayakan si pemangsa dari monera itu. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang bab saya, yaitu ruang lingkup ekologi dan juga dinamika populasi. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam ekosistem. Ekosistem secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan terbagi menjadi bioma-bioma, seperti bioma gurun. Bioma gurun terdapat di daerah dengan curah hujan yang kurang dari 25 cm per tahun. Daerah gurun jika pada siang hari suhunya mencapai 45 derajat Celcius, pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Bioma gurun merupakan habitat dari tumbuhan kaktus, dan hewan endemik dari bioma gurun merupakan seperti kadal, ular, terus kalajengking, dan juga katak. Yang kedua yaitu bioma padang rumput. Bioma padang rumput terdapat di daerah dengan curah hujan terbatas, sekitar 25 sampai 30 cm per tahun. Banyak dijumpai di wilayah-wilayah tropis maupun subtropis. Tumbuhan pada bioma rumput ini seperti herbs atau ternak, kemudian rumput. Maka dari itu banyak ditemukan hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti herbivora, yaitu zebra, bison, dan juga jerapah. Pada hewan pemangsanya sendiri ada banyak, meliputi singa, anjing liar, ular, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bioma savana. Bioma savana merupakan padang rumput yang disekelilingi oleh semak maupun rumput-rumputan. Bioma savana merupakan bioma yang bersuhu panas sepanjang tahun di daerah khatulistiwa atau iklim tropis. Curah hujannya berkisar antara 100 sampai 150 mm per tahun. Bioma savana ini didominasi oleh serangga, herbivora, dan juga karnivora. Terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat yaitu bioma hutan basah. Bioma hutan basah terbentuk di wilayah dengan curah hujan tinggi sekitar 200 sampai 225 cm per tahun. Ketinggian pohon-pohon di bioma hutan basah ini biasanya mencapai 20 sampai 40 meter dan berdaun yang sangat lebat sehingga bisa menutup seperti kanopi. Suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Tumbuhan khas pada bioma hutan basah ini meliputi anggrek sebagai epifit dan liana atau rotan. Hewan-hewan di bioma hutan basah ini cukup bervariasi, seperti burung,
kera, harimau, badak, dan juga babi hutan dan lain sebagainya. Bioma hutan basah tersebar di berbagai wilayah di dunia seperti Amazon, Amerika Selatan, India Barat, Malaysia, Kongo, Afrika. Kemudian ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terbagi di daerah iklim sedang dengan 4 musim. Curah hujan merata setiap tahunnya. Jenis pohonnya sangat beragam seperti halnya dengan bioma hutan basah. Hewan endemik pada bioma hutan gugur ini seperti burung pelatuk, rubah, terus rakun, dan juga ada tupai. Persebaran bioma hutan gugur ada di berbagai wilayah dunia seperti Amerika Serikat pada bagian timur, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang bioma hutan taiga atau disebut juga dengan hutan homogen. Disebut hutan homogen yaitu karena hutan ini terdiri dari satu jenis spesies pohon, yaitu pohon jarum. Dinamakan pohon jarum karena daun-daunnya berbentuk seperti jarum atau disebut juga dengan konifer. Bioma hutan taiga ini juga disebut dengan hutan evergreen atau hutan yang hijau sepanjang tahun. Habitat pada hutan taiga ini yaitu didominasi oleh tumbuhan konifer, pinus dan sejenisnya, juga sedikit semak-semak dan juga tumbuhan basah. Hewan-hewan dominasi pada hutan taiga ini dijumpai seperti beruang hitam, burung-burung yang bermigrasi juga ke selatan pada musim gugur. Persebaran wilayah pada hutan taiga di seluruh dunia diantaranya ada semenanjung Skandinavia, Kanada, Rusia, Siberia, dan juga Alaska. Kemudian yang terakhir yaitu ada bioma tundra atau alpin. Bioma tundra yaitu daratan tanpa pohon. Tumbuhan-tumbuhan endemik pada bioma tundra diantaranya yaitu tumbuhan gulma, rumput, dan juga lumut beku. Vegetasi ini mirip dengan gurun tetapi berada di musim dingin. Hewan-hewan yang terdapat pada bioma tundra diantaranya rusa, beruang kutub, insekta seperti nyamuk, dan juga lalat hitam. Persebaran wilayah pada bioma tundra diantaranya ada bagian utara Skandinavia, terus ada Rusia, Siberia, dan juga Kanada. Yang selanjutnya yaitu ekosistem alami dari segi perairan. Dari segi perairan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu air tawar dan juga air laut. Air tawar ciri-ciri umumnya yaitu variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan juga terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Air tawar ini diantaranya ada danau. Danau yaitu suatu badan air yang menggenang pada wilayah depresi atau cekungan dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga luasnya itu sampai ratusan meter persegi. Dari danau juga dibagi menjadi 4 dari segi jarak dan kedalamannya, yaitu satu daerah litoral, yaitu daerah dangkal. Yang kedua yaitu daerah limnetik, yaitu lebih jauh dari daerah dangkal itu. Daerah profundal yaitu daerah dalam, dan daerah bentik pada daerah dasar danau. Yang selanjutnya yaitu danau dilihat dari segi produksi materi organiknya, yaitu dibagi menjadi dua, ada oligotropik dan juga eutrofik. Oligotropik sendiri merupakan danau yang dalam dan memiliki fitoplankton yang tidak produktif sehingga kekurangan makanan. Pada yang eutrofik, yaitu danau yang dangkal memiliki fitoplankton yang produktif sehingga kaya akan sumber makanan. Yang kedua setelah danau yaitu sungai. Sungai merupakan suatu badan air yang mengalir sehingga tidak mendukung komunitas plankton untuk berdiam diri. Dan contoh di daerah tropis, sungai-sungai tropis yaitu adalah habitat oleh ikan pelus dan juga ikan sidat. Pada di daerah subtropis, sungai-sungai ini didominasi oleh ikan salmon yang hidup di laut.
Selanjutnya yaitu air laut. Pada ekosistem air laut dibagi menjadi 4, yaitu laut, pantai, estuari, dan juga karang, terumbu karang. Yang pertama laut. Laut, sebagian besar permukaan bumi merupakan lautan. Air laut mempunyai kadar garam yang tinggi dengan air laut yang bervariasi. Batas antara lapisan air yang hangat di bagian atas dan yang dingin di bagian bawah dinamakan termoklim. Yang selanjutnya yaitu pantai. Pantai letaknya berada di antara ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Karena itu dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme dominan yang hidup di pantai berbeda dilihat dari kondisi lokasinya. Kemudian ada estuari. Estuari disebut juga dengan muara, yang merupakan tempat pertemuan antara sungai dengan laut. Salinitas di estuari dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Pada saat pasang, air laut masuk ke dalam badan sungai dan salinitasnya itu akan meningkat. Pada saat surut, air sungai mengalir dengan volume besar dengan salinitas rendah sampai menjorok ke laut. Habitat tumbuhan pada estuari ini diantaranya ada ganggang dan fitoplankton, dan habitat pada hewan diantaranya ada cacing, kepiting, dan juga kerang-kerangan. Estuari ini juga menjadi tempat kawin bagi sejumlah invertebrata dan ikan laut. Selanjutnya yaitu membahas tentang air. Selanjutnya saya akan membahas tentang terumbu karang. Terumbu karang merupakan tipe ekosistem khas tropis. Dijumpai pada laut di daerah tropis yang airnya jernih, sehingga cahaya matahari dapat menembus air dan memungkinkan terjadinya fotosintesis pada terumbu karang tersebut. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk pada ekosistem buatan ini diantaranya yaitu ekosistem sawah, ekosistem perkebunan, ekosistem akuarium, ekosistem hutan buatan, ekosistem kolam, ekosistem bendungan atau waduk, ekosistem tambak. Nah, seperti contoh hutan buatan ya. Hutan buatan ini seperti mangrove. Mangrove itu dibuat oleh manusia untuk mencegah abrasi pada laut. Seperti contoh lagi yaitu pada ekosistem sawah. Ekosistem sawah didominasi oleh tumbuhan padi. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan pangan oleh suatu manusia. Di sini saya akan memaparkan tentang rantai makanan, aliran, dan transfer energi. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makanan dimakan pada rangkaian organisme dengan urutan tertentu, atau perjalanan makan yang dimakan makhluk hidup dalam urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah terdapat tanaman padi sebagai produsen, kemudian terdapat tikus sebagai konsumen pertama yang akan memakan padi. Selanjutnya terdapat ular sebagai konsumen kedua yang akan memakan tikus. Lalu ular akan dimakan burung elang sebagai konsumen ketiga. Terakhir, elang akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer dan proses tersebut akan terjadi terus-menerus. Yang selanjutnya adalah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen puncak dan berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama yaitu piramida biomasa, adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap trofik. Yang kedua yaitu piramida energi, adalah gambaran banyaknya energi yang tersimpan tiap satuan luas pada tingkat trofik dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu piramida jumlah, adalah jumlah organisme yang berada di dalam suatu ekosistem tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofik. Di sini saya akan membahas mengenai daur biogeokimia dan suksesi dalam ekologi.
Daur biogeokimia merupakan peredaran unsur-unsur kimia melalui komponen biotik yang akan dikembalikan ke lingkungan. Unsur-unsur kimia yang dimaksud dapat meliputi karbon, hidrogen, nitrogen, air, fosfat, dan sulfur. Kemudian melibatkan komponen biotik seperti makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan bakteri. Jadi, dalam siklus nitrogen, unsur-unsur kimia yang didapat dari lingkungan akan dikembalikan melalui proses tertentu dan dikembalikan ke lingkungan. Daur biogeokimia sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang paling banyak yang ada di atmosfer, jumlahnya sekitar 80%. Pada daur nitrogen menjelaskan bagaimana nitrogen itu dapat bergerak antara tumbuhan, hewan, bakteri, dan tanah yang ada di dalam bumi. Dalam siklus nitrogen terjadi beberapa proses, seperti yang pertama yaitu proses fiksasi. Proses fiksasi merupakan proses pengikatan nitrogen dalam bentuk N2 yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan bakteri. Bakteri-bakteri ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bintil pada akarnya. Setelah mengalami proses fiksasi, dilanjutkan dengan proses amonifikasi, yaitu proses pengubahan nitrogen menjadi amonia. Kemudian dilanjutkan dengan proses nitrifikasi, di mana pada proses nitrifikasi sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu nitritasi dan nitritasi. Nitritasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi ion nitrit yang akan memasuki tahap selanjutnya yaitu nitratasi, di mana ion nitrit yang dihasilkan dari nitritasi diubah menjadi ion nitrat. Jadi hasil akhir dari proses nitrifikasi yaitu berupa ion nitrat. Pada tahap ini akan terjadi asimilasi ion nitrat atau ion-ion pada proses nitrifikasi untuk dijadikan bahan sebagai protein. Selanjutnya, apabila ion-ion ini sudah dimanfaatkan dalam bentuk organik, tumbuhannya mati, jasad-jasadnya akan terkubur di dalam tanah. Setelah itu akan terjadi proses denitrifikasi, di mana dalam proses denitrifikasi ini memerlukan bakteri-bakteri tertentu untuk mengubah nitrogen yang ada di dalam tanah untuk dikembalikan ke udara, karena apabila nitrogen dalam tanah itu tertimbun dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pencemaran dalam tanah. Kedua yaitu daur karbon. Karbon di atmosfer itu berjumlah sekitar 0,03%. Karbon ini dapat dihasilkan dari proses pernafasan, kegiatan industri, pembakaran, dan erupsi gunung. Setiap makhluk hidup itu pasti bernafas, dan hasil dari pernafasan itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon digunakan atau sebagai bahan utama dalam tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan zat-zat makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup yang lain. Hewan memanfaatkan tanaman sebagai makanannya. Ketika hewan ini mengalami kematian, akan menjadi jasad yang nantinya akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer akan menguraikan jasad-jasad yang mati ini. Kemudian apabila dalam jangka waktu yang lama terdapat karbon yang terkubur di dalam tanah, akan terdapat zat-zat karbon yang nantinya itu dapat digunakan oleh aktivitas industri sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Dari bahan bakar kendaraan yang digunakan ini nantinya akan menghasilkan asap seperti kendaraan bermotor, di mana dalam asap itu terdapat karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dapat didapatkan melalui proses kegiatan industri atau pembakaran. Selain di daratan, karbon dioksida itu juga diperoleh dari kehidupan yang ada di air. Karbon yang ada di air itu berupa bentuk asam karbonat atau dalam rumus kimianya yaitu H2CO3 yang terdiri dari ion karbonat dan ion bikarbonat.
Ion-ion ini digunakan oleh organisme yang ada di laut untuk melakukan fotosintesis. Kemudian hasilnya akan dimanfaatkan oleh hewan yang ada di dalam laut seperti moluska untuk membentuk cangkang. Apabila moluska ini sudah mati atau cangkangnya itu akan menjadi jasad, akan diubah menjadi kalsium karbonat, dan dalam proses tertentu kalsium karbonat ini akan diubah menjadi karbon dioksida, sehingga karbon dioksida dapat kembali ke lingkungan. Kemudian daur yang ketiga yaitu daur air. Daur air itu didapatkan dari proses penguapan. Penguapan yang terjadi di laut itu disebut dengan evaporasi, sedangkan penguapan yang terjadi di tumbuhan atau makhluk hidup disebut dengan transpirasi. Pada air laut yang mengalami penguapan atau tumbuhan yang mengalami penguapan, evaporasi atau transpirasi akan membentuk awan yang disebut dengan kondensasi, yang dimana di dalamnya itu terdapat bintik-bintik hujan atau air. Apabila awan ini sudah tidak mampu menampung air di dalamnya, maka akan turun hujan atau yang biasa disebut dengan presipitasi. Kemudian air yang hujan itu akan mengalir kembali ke lautan. Siklus air sendiri itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jangkanya. Yang pertama yaitu jangka pendek, kedua jangka sedang, dan ketiga jangka panjang. Untuk siklus air atau daur air yang mengalami jangka pendek itu hanya terjadi pada lautan, di mana lautan itu mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian terkumpul dalam bentuk awan atau yang biasa disebut dengan kondensasi, kemudian terjadi presipitasi atau hujan, yang air hujannya itu hanya kembali ke dalam lautan. Itu jangka pendek. Untuk jangka sedang, di mana proses penguapannya itu yang didapatkan dari proses penguapan di laut yang sudah terbentuk kondensasi atau awan yang di dalamnya terdapat bintik-bintik air, itu akan terbawa angin, sehingga hujan itu tidak hanya terjadi di lautan, juga terjadi di daratan, sehingga air itu akan ke tanah dan mengalir ke laut. Secara tidak langsung, air itu tidak langsung kembali ke tanah, akan tetapi melalui daratan atau tanah terlebih dahulu sebelum ke laut. Kemudian untuk jangka yang panjang itu terjadi dalam pegunungan, di mana uap air akan membentuk kristal es yang ada di pegunungan, sehingga pada saat terkena sinar matahari, es-es yang ada di pegunungan itu akan mencair dan akan membentuk air yang akan kembali ke lautan. Yang terakhir yaitu daur sulfur. Seperti yang kita ketahui, asap yang dihasilkan dari erupsi gunung atau kegiatan industri itu tidak hanya mengandung karbon, akan tetapi juga mengandung gas sulfida seperti SO2, SO4, dan H2S. Apabila gas-gas sulfida ini bereaksi dengan air, maka akan mengakibatkan asam sulfat yang menyebabkan derajat keasaman pada air hujan itu akan turun. Seperti yang kita ketahui, seperti adanya hujan asam. Apabila derajat keasaman ini berada di bawah atau sangat kurang, maka akan mengakibatkan ancaman bagi kehidupan yang ada di bumi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hujan asam itu dapat menyebabkan korosif terhadap logam. Ketika terjadi hujan, gas atau sulfat yang terkandung dalam hujan itu akan terserap oleh tanah yang digunakan oleh tumbuhan. Karena hewan tidak dapat memanfaatkan secara anorganik, maka hewan dapat memanfaatkan secara organik dengan cara memakan tumbuhan. Apabila hewan ini nantinya mati, akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian apabila proses ini terjadi secara aerob, maka sulfat itu akan kembali digunakan oleh tumbuhan karena sudah terserap oleh tanah. Namun apabila proses atau daur
sulfur ini terjadi secara anaerob akan menghasilkan asam sulfat yang beracun, yang apabila digunakan oleh hewan dan hewannya nantinya akan mati, akan terjadi atau terbentuk fosil yang nantinya hanya digunakan dalam proses industri. Jadi itu yang dapat saya jelaskan tentang daur biogeokimia dan pembagiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suksesi. Suksesi merupakan perkembangan suatu ekosistem dalam lingkungan menuju kedewasaan dan kematangan. Secara umum, suksesi itu dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer sendiri adalah perkembangan suatu ekosistem yang sebelumnya tidak memiliki komunitas organisme sama sekali, sampai dia menuju kondisi yang sangat kompleks dan seimbang. Biasanya dalam suksesi primer ini membutuhkan organisme pionir atau organisme perintis. Di sini saya akan mencontohkan mengenai suksesi primer, yaitu hutan gundul. Yang namanya hutan gundul sebelumnya tidak memiliki organisme atau komunitas sama sekali. Karena pada hutan gundul, karena adanya organisme perintis seperti lumut, itu pada saat tertentu apabila lumut itu akan mati akan diuraikan oleh dekomposer yang selanjutnya akan mengakibatkan tanah itu menjadi lebih subur, sehingga nanti pada jangka waktu tertentu akan mengakibatkan adanya tumbuhan yang mulai tumbuh seperti biji, semak, dan pohon, sehingga nanti yang awalnya hutan ini gundul akan membentuk hutan yang sangat kompleks karena ada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Kemudian suksesi sekunder. Suksesi sekunder merupakan perkembangan suatu ekosistem menuju keadaan awal yang sebelumnya pernah terganggu, tidak memerlukan organisme perintis seperti pada suksesi primer. Dan pada suksesi sekunder ini, waktu yang dibutuhkan lebih cepat daripada suksesi primer. Di sini saya akan mencontohkan dari suksesi sekunder, yaitu karena faktor bencana alam. Seperti pada wilayah tertentu yang telah terjadi bencana alam seperti gunung meletus, kondisi awalnya itu akan seperti biasa, yaitu seperti ekosistem yang sangat kompleks. Akan tetapi setelah terjadinya gunung meletus atau letusan gunung ini akan mengakibatkan daerah atau ekosistem di sekitaran gunung itu akan rusak. Tapi setelah bencana alam ini menghilang atau dalam jangka waktu tertentu mulai membaik, maka ekosistem ini akan membaik pula, sehingga akan mengembalikan kondisi awalnya yang semula baik menjadi lebih baik lagi dan sangat kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.